Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi Persembahan TV 10. Ada saya Carla Ratna akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Berbincang bersama psikolog kita dan telah hadir Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir ya, soalnya padahal tempatnya di sini tempat Pak Setio. Saya yang menyatroni beliau malahan. Kabar baik ya Pak ya? Baik, alhamdulillah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menemani sahabat TV 10 kurang lebih 30 menit Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang harapannya sesuai dengan tagline-nya TV 10, menginspirasi sekaligus juga mengedukasi. Keren ya tagline-nya. Baik, dan saat ini kita sudah menyiapkan satu tema yang menarik. Saya yakin Anda juga akan tertarik. Waduh, harapannya. Soalnya selalu berpikir positif Pak saya Pak. Pernah nggak sih Anda menemukan orang yang ada di sekitar kita itu selalu terlihat bahagia, energik, pokoknya apa ya, memancarkan aura yang selalu positif. Memiliki apa yang kita sebut sebagai positive vibes. Vibes-nya itu positif banget loh. Biasanya kan gitu ya Pak ya, kalau lagi ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang kita sendiri tuh merasa gimana ya bisa seperti itu gitu. Orang-orang di sekitar kita itu merasakan pancaran aura positifnya kita. Nah, hari ini adalah akan bicara tentang bagaimana memancarkan positive vibes, di mana ini adalah kunci untuk menghadapi berbagai rintangan dalam hidup sehingga hidup terasa lebih mudah, lebih bahagia dan lebih berkualitas. Wes, serakah ya manusia itu. Maruk banget maunya hidupnya lebih berkualitas, hidup bahagia, bisa menghadapi semua rintangan. Tapi benarkah dengan positive vibes itu bisa menghadirkan kehidupan yang lebih baik? Nah, kita akan memancarkan positive vibes bersama psikolog kita. Kita bicara dulu tentang positive vibes. Itu apa sih Pak? Vibes-nya positif banget. Vibes. Bahasa Indonesianya vibrasi positif ya. Vibrasi positif. Vibrasi. Jadi kalau kita mengenal ada energi, frekuensi, vibrasi. Vibrasi. Apa itu Pak? Vibrasi. Ya, vibrasi itu menggetarkan. Makanya menggetarkan dalam frekuensi yang frekuensi tertentu yang dialirkan adalah energi. Nah, positive vibe berarti ada vibrasi positif yang dipancarkan oleh seseorang ke lingkungannya atau ke dirinya sendiri. Ke dirinya sendiri juga bisa. Jadi orang-orang yang punya kesadaran yang positif itu akan memvibrasi pikirannya, memvibrasi perasaannya, kemudian memancar ke ekspresi dan gestur tubuhnya. Oh, ke gestur ekspresi tubuh wajah juga. dan gestur tubuh. Nah, dari situ maka energinya akan terpancar sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Makanya kalau kita deket-deket orang yang punya energi positif, kok vibrasinya terasa sekali. Terasa sampai ke kita ya. Ke kita gitu kan. Seorang dokter yang begitu dia punya vibrasi positif ya, orang datang itu belum diapa-apakan sudah panasnya turun. Oh, ini bukan karena kekuatan supranatural ya? Bukan karena supranatural, karena dia memancarkan satu energi terapeutik. Wih, apa itu? Dari vibes-nya yang positif sampai energi? Ya, dia punya energi terapeutik sehingga memvibrasi orang yang sakit itu belum diapa-apakan, baru masuk ke ruang tunggunya aja udah dikasih senyum aja. Apalagi dikasih senyum, ini baru masuk ruang tunggu baru masuk ruangnya aja sudah terasa sudah vibrasi. Sembuh penyakitnya sudah. Nah itu kan kita sering kan gitu nemui, saya cocoknya dengan Pak Dokter yang itu gitu karena baru di ruang tunggu aja udah penyakitnya udah berkurang banyak gitu. Jadi anak kecil sering kali gitu cocoknya di situ. Kalau di situ tuh anaknya belum diperiksa udah sembuh. Nah itu vibrasi. Kemudian juga kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang orangnya itu apa ya, easy going ya, sesuatu itu alah gampang lah gitulah. Bukan menggampangkan. Bukan menggampangkan. Dia ya itu bisa diselesaikan lah, insya Allah bisa diselesaikan mudah itu. Orang yang easy going gitu, yang kok gini gimana? Ya enggak apa-apa, kalau memang harus gini gimana lagi kan? Nah itu
kondisi apa sikap-sikap seperti itu, easy going itu juga bisa memvibrasi orang gitu. Oh, iya. Aku seneng ya kalau ketemu dia itu. Kenapa? Kayaknya hidup itu mudah gitu loh. Iya, Saya seneng ketemu orang itu. Kayak itu masalah saya itu belum saya ceritakan itu kayaknya sudah ada solusi tersendiri gitu. Tapi ada ya Pak yang seperti itu ya, memvibrasi itu tadi ya. Ya itu vibrasi. Dan setiap orang kan punya energi sendiri-sendiri ya. Contoh lah misalnya Bu Carla membawa sebuah acara gitu kan, menjadi MC gitu kan. Kenapa orang menjadi terkesima, menjadi nyaman, menjadi merasa diajak komunikasi gitu kan. Kehadiran Bu Carla ketika memberikan MC itu seolah-olah ngajak semua orang itu menjadi nyaman, bisa kayak diajak komunikasi, diajak bicara. Nah itu vibrasi dan itu tidak mungkin dimiliki oleh setiap orang gitu. Gitu. Ya, setiap orang ya memiliki vibrasi masing-masing. Ya, kalau ini kan positif ya. Positif. Jadi tentu memberikan satu kondisi-kondisi positif di lingkungan. Tapi juga ada yang vibrasi negatif. Ada vibrasi negatif juga. Ini juga memberikan kondisi yang negatif juga ke lingkungannya ya, itu vibrasi seperti itu. Kehadirannya itu bikin kisruh ya toh. Aku tuh melihat wajahmu itu sudah bawaannya emosi. Lihat wajahmu tuh bawaannya marah gitu. Loh, tapi ada kok yang seperti itu ya, memancarkan ya kan? Negatif vibes. Jadi males ngomong, males bicara, males mendekat, males ngajak hubungan yang lebih dekat lagi, itu males itu. Karena dia sudah, walaupun dia tidak ngapa-ngapain gitu, tapi kayak karena aura, itu auranya, vibrasinya nggak menyenangkan. Apalagi kalau itu diucapkan ya. Orang-orang yang suka mengeluh, orang yang suka protes, itu energinya negatif. Mengeluh itu sangat negatif ya. Hati-hati mengeluh. Ini adalah negative vibes. Negatif vibes mengeluh. Ya coba aja lah. Coba bergaul dengan orang yang suka mengeluh. Nanti energinya negatif itu. Pasti kita juga nggak enak. Nggak enak. Tapi coba bedakan dengan orang-orang yang suka memberikan penghargaan, mengapresiasi. Wah, bagus loh kamu itu gini. Itu orang itu orangnya baik. Gini. Itu juga vibrasinya positif, kita juga ikut seneng gitu. Seneng ya, ikut positif juga. Ikut positif, maka orang yang bersyukur ya. Orang bersyukur itu ekspresi wajahnya, gestur tubuhnya, ekspresi verbalnya itu memancarkan energi positif. Loh, itu loh, diingat loh, dari bersyukur aja sudah bisa mengeluarkan energi positif. Iya. Wis, keren ya. Hal yang paling simpel untuk memancarkan positive vibe. Tapi seberapa perlu sih, seberapa penting sih Pak positive vibes itu harus kita miliki? Kalau saya sangat penting ya, karena hidup kita nggak mungkin hidup sendiri gitu loh. Kita nggak hidup di hutan. Hidup di hutan pun kita akan dijauhi oleh hewan-hewan. Hewan aja nggak mau deket loh. Aduh, soalnya hewan buas kasian. Ya. Kalau hewan buas malah mendekat. Serem amat. Jadi kita kan butuh berinteraksi dengan orang lain. Ya, di lingkungan terkecil kita bagaimana kalau sebagai orang tua bisa memvibrasi positif anak-anak kita kepada pasangan, ke orang tua ya. Nanti tetangga kita beri vibrasi, kita memancarkan energi positifnya dengan bersyukur gitu. Nah, paling kecil lah, paling sederhana itu sangat penting sekali kita memancarkan energi positif, vibrasi positif kepada tubuh kita, kepada diri kita sendiri. Iya. Caranya ya kita selalu ya tadi ya ini bersyukur kepada Allah ya. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kita pikiran, memberikan kita hati, perasaan, tubuh. Tubuh ini kan banyak ya. Ada asam lambung kan gitu ya. Tersindir saya Pak. Iya loh. Kadang-kadang kalau asam lambungnya naik itu bersyukurnya agak berkurang loh ya. Iya, nah, iya kalau betul. Asam lambung naik itu kita syukuri, terima kasih ya Allah Engkau telah mengingatkan saya dengan asam lambungnya naik. Sebagai pengingat ya Pak malah. Iya. Oh. Coba kalau asam lambung naik kita tidak merasa sakit.
Ayo. Oh iya. Nanti lambung kita rusak, kita nggak tahu. Nggak tahu, betul. Ya kan? Untung masih ada rasa sakit. Terima kasih ya Allah. Jadi alarm ya. Memberikan tanda, memberitahu saya tentang kondisi asam lambung saya. Nah, ketika terima kasih itu, nanti asam lambung itu turun. Ajaibnya rasa syukur. Karena memvibrasi. Korelasinya tadi. Apa Pak? Vibrasi itu tadi. Iya, positive keren banget. Positive vibes itu ya. Iya. Nggak jauh-jauh lah positive vibes itu ke orang lain. Ke diri kita sendiri kita saja. Ya, caranya seperti itu. Nah, Oke, misalnya baik. kita jantung berdetak kencang. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengencangkan membuat detak jantung saya ini lebih cepat ya Allah. Terima kasih. Engkau telah memberitahu saya tentang kondisi tubuh saya atau tentang pikiran-pikiran saya sehingga detak jantung saya lebih cepat. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Itu vibe positifnya dikencangkan terus. Oh, berterima kasih itu sebagai bentuk rasa syukur. Ini ya ke Allah yang telah memberikan ini. Nah, nanti efeknya vibrasi positif. Kita bisa merasakan vibrasi positif kepada diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, belum ke orang lain loh. Nanti akan lebih lanjut kita akan ngobrolin tentang positive vibes ini. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Bincang Psikologi dari TV10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV10. Masih ada saya Carla Ratna memandu acara ini bersama psikolog kita Pak Setio Purwanto. Nah, jangan lupa juga untuk bisa curhat di sini karena tema-tema yang kami hadirkan bisa jadi adalah merupakan tema dari kiriman Anda atau apa yang ingin dibahas atau curahan hati Anda. Silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar, kami tunggu Anda untuk kita bahas di episode yang akan datang. Seru banget pembahasan kita di kesempatan kali ini karena kita bicara tentang positive vibes. Jadi memvibrasi. Terlebih dahulu memvibrasi diri sendiri ya Pak. Iya. Dan itu justru bisa menjadi penyembuhan ya Pak. Oh iya. Jadi pertama adalah memvibrasi diri sendiri dulu. Betul. Karena begitu pentingnya positive vibes ini harus kita miliki ya Pak. Iya betul sekali. Bukan untuk, pokoknya diniatkan bukan untuk orang lain dulu deh, untuk diri kita sendiri dulu gitu ya Pak ya. Terbukti ini dari hal sederhana bersyukur. Memang bersyukur itu hal sederhana tapi susah loh Pak. Kadang kan seperti yang Pak Setia sampaikan tadi, lagi asam lambung tuh jangankan untuk mikir bersyukur, iya kan Pak? Iya. Kadang-kadang mengatasi diri kita sendiri saja yang asam lambungnya sedang naik kan juga repot sendiri gitu. Tapi diingatkan ini adalah rasa sakit yang diberikan oleh Allah, jadi harus berterima kasih, begitu ya Pak intinya? Terima kasih kepada Allah. Jadi kita berterima kasih pada Allah sudah memberitahu bahwa asam lambung naik, detak jantung cepat itu berarti ada sesuatu yang kurang beres gitu. Nah, vibrasi positif ini bisa meningkatkan kesehatan fisik, kan? Bisa meningkatkan kesehatan fisik terutama sakit yang disebabkan oleh psikis, ya kan? Misalnya asam lambung itu kan sangat sensitif dengan perasaan, pikiran, emosi kan gitu ya. Detak jantung gitu, khawatir gitu kan, khawatir itu sudah membuat jantung itu berdetak gitu, khawatir, cemas, khawatir, deg-deg was-was, ya kan? Nah, kalau detak jantung meningkat, ini berarti Allah memberitahu kita bahwa kamu jangan cemas gitu loh. Makanya dibuat dengan berterima kasih kepada Allah sehingga ketakutan itu beralih menjadi sikap syukur sehingga vibrasinya positif, tidak negatif. Kalau cemas itu kan vibrasinya negatif ya, was-was itu vibrasinya negatif. Nah, kalau diganti bersyukur, vibrasinya jadi positif gitu. Berterima kasih kepada Allah, vibrasinya jadi positif. Yang awalnya detak jantungnya agak kencang, jadi melambat perlahan. Jadi melambat. Nah, kalau sudah melambat, nah ini sudah berarti sudah normal. Nah, asam lambung pun sama. Kalau ada satu pikiran yang agak gelisah gitu, asam lambungnya naik. Kekecewaan yang meningkat, asam lambung naik. Berarti ada
vibrasi negatif dari kekecewaan, dari gelisah, sedih, vibrasinya ke asam lambung, dia meningkat. Tapi kalau kemudian di-replace, ditukar dengan berterima kasih kepada Allah telah memberitahu bahwa asam lambung saya naik, itu karena ada kegelisahan saya berterima kasih kepada Allah, terus berterima kasih aja kepada Allah. Nanti vibrasinya positif sehingga asam lambungnya jadi normal kembali. Ya, normal kembali, gelisahnya hilang, sedihnya hilang gitu. Dari hal yang sederhana, dari bersyukur itu tadi. Kan bagaimana untuk memancarkannya? Untuk bisa memancarkan positive vibes ini, Pak? Ya, diekspresikan ya. Diekspresikan. Ya, kalau misalnya bersyukur itu kan kita mengekspresikan dengan senyum. Misalnya teman kita datang gitu kan, coba ekspresikan mana senyumnya gitu. Ayo, mana senyumnya? Mana ekspresinya? Mana ekspresinya? Ekspresi itu memancarkan energi sehingga memvibrasi. Jadi getara kan, kalau ini ada energi kan ya, energi syukur, kemudian dipancarkan melalui frekuensi. Nah, frekuensi itu melalui ekspresi itu tadi. Ya. Senyum gelombangnya nyampe ke yang lain. Nyampe memvibrasi orang tamu yang datang. Coba kalau tamu itu kita berikan vibrasi negatif, itu juga tamunya nggak kerasan, nggak nyaman. Tapi kalau kita beri vibrasi positif, nyaman, seneng gitu kan, betah, nginep gitu. Malah. Wah, nginep. Saking nyamannya. Ya, tentu tidak hanya masalah tamu kita, misalnya dalam mitra bisnis, ada pelanggan, customer, mereka juga perlu kita vibrasi gitu loh. Dengan mengekspresikan energi positif kita itu. Jadi nggak perlu pasang susuk ya Pak ya? Wah, nanti malah kembaliannya terlalu banyak. Ya kan, nggak perlu pasang susu, nggak perlu pasang apalah pelet dan lain sebagainya, cukup kasih vibrasi dia positif, pasti dia akan seneng. Kalau sudah seneng, walaupun misalnya jualannya lebih mahal dibanding yang lain, karena sudah seneng, ya kan, seneng itu mahal harganya kan. Iya, betul. Nah gitu, kenapa kok kesini nggak kesana, kan lebih mahal. Sini kan lebih mahal, enggak? Tapi lebih ramah. Lebih ramah, ya kan? Nah, karena vibrasi positif. Nah, jadi dalam dunia bisnis pun sebenarnya di dunia marketing, ya itu penjual itu memang harus memiliki energi positif. Maka kalau misalnya ini Bu Carla punya toko, ya toh, punya toko, ada karyawan yang wajahnya kok emotikonnya negatif, ya toh, nah itu harus terapi. Oh, diterapi ya Pak? Kalau nggak bisa keluarin aja itu, kamu ganggu vibrasi, ganggu energi mengganggu energi di tokoku ya, sehingga nggak laku-laku. Oh. Nah, gantilah karyawan yang punya vibrasi positif, gitu kan. Terutama untuk orang-orang yang ada di front office, ya toh. Iya. Wah, di depan itu memang pokoknya front line dipasang front line, yang positif vibe semua. Positif vibe yang punya inilah daya tarik. Ini magnet, ujung tombak soalnya. Ujung tombak ini, ya kan. Orang masuk atau tidak, beli apa tidak, ya closing apa tidak itu tergantung ininya, front line-nya itu. Makanya ya kan? Harus punya positive vibes itu. Positive vibe itu. Nah, kemudian kalau sudah dia pelanggan, ya itu harus di maintenance. Maintenance selamat ulang tahun. Nah, itu sebenarnya untuk maintenance vibe-nya agar selalu positif itu. Atau mengingatkan ini sudah waktunya servis ulang. Itu menghargai, tujuannya tidak untuk ini tuh. Kalau tujuannya untuk mencari uang, vibrasinya negatif. Tujuannya untuk perawatan kendaraan Anda. Kita menghargai kendaraan Anda, kita sangat respect dengan kendaraan Anda. Misalnya kalau di servis-servis itu ya, kita sangat menghormati kendaraan Anda. Jadi saya apresiasi dengan mengingatkan bahwa ini waktunya servis gitu. Jadi orang itu seneng gitu loh, terkena vibrasi. Tapi kalau
seorang marketing tapi dia pekerja di bidang marketing tapi dia tujuannya untuk closing, tujuannya untuk penjualan, profit target, oriented banget ya. Itu negatif. Pasti jadi negatif auranya. Auranya negatif. Karena orang, ya kan uang itu negatif sebenarnya kalau kita jadikan target itu. Oh, uang itu negatif. Kalau sedikit. Dunia kalau sedikit. Ya. Enggak, maksudnya kalau orang itu penjual atau marketing itu tujuannya untuk keuntungan, itu negatif. Nah, jadinya negatif. Tapi kalau berbentuk pelayanan, membuat orang menjadi terpenuhi kebutuhannya, ya itu positif. Kita tawarkan sesuatu yang memang kamu butuhkan, nah itu positif jadinya. Tapi kalau untuk ngeruk keuntungan, ngeruk uang dia, itu negatif. Maka tidak menyenangkan bagi seorang yang bekerja di marketing, dan yang customer juga nggak nyaman gitu. Makanya kalau ada penawaran-penawaran lewat telepon, lewat yang dia menawarkan sesuatu, itu kan dia tujuannya apa? Tujuannya untuk keuntungan, itu pasti nggak nyaman gitu. Iya, kadang dideketin sales itu langsung banyak sales yang... itu tujuannya karena tidak dididik untuk melayani, memenuhi kebutuhan pelanggan, tujuannya untuk pemenuhan target. Itu pelanggan itu waduh, harus konseling ini berarti ya Pak ya? Bagaimana caranya memancarkan positive vibes untuk para sales dan marketing? Waduh, iya, bikin workshop seperti itu. Iya. Karena mindset itu membentuk energi. Ya, mindsetnya apa? Mindsetnya kamu cari uang, itu negatif sudah. Pasti kamu akan kesulitan mencari uang, mendapatkan uang maksudnya. Tapi kalau konsep untuk melayani, pasti kamu enjoy. Menawarkan barang, menawarkan ini, itu pasti enjoy. Nah, itu vibrasi positif ya. Jadi vibrasi positif itu akan mendatangkan kebahagiaan kembali ke diri kita sendiri, meskipun itu kita berikan ke orang lain gitu. Dengan kita melayani orang lain itu pasti akan memenuhi kebutuhan kita juga. Jadi itu vibrasi positif itu akan balik lagi ke kita gitu loh. Makanya pancarkanlah vibrasi positif Anda. Kalau kamu bersyukur, itu akan kembali pada dirimu sendiri. Konsepnya seperti itu. Oke. Baik, jangan ragu untuk memancarkan positive vibes Anda, diawali dari bersyukur. Oke. Baik Pak Setio, hampir 30 menit kebersamaan kita, ada yang mau disampaikan dulu nih untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri? Iya, positive vibrasi positif itu berawal dari energi yang positif. Maka kita pancarkan energi kita dari diri kita, bahwa segala sesuatu itu positif. Semua datangnya dari Allah, kita berpositif kepada Allah, nantinya kita akan pikiran kita, perasaan kita juga positif, dan itu akan memancarkan energi positif yang lebih besar lagi. Kembali ke kita gitu ya Pak nanti. Baik, positive vibes bukan tentang pencapaian atau kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita memandang dunia dan diri sendiri. Jadi mulai hari ini dengan senyuman dan penuh rasa syukur, mari melangkahkan kaki untuk menjelajahi hal-hal baru. Positive vibes menanti kita. Terima kasih ilmunya Pak Setio, terima kasih juga kebersamaannya sahabat TV 10. Saatnya untuk kita akhiri program ini dan menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa nomor WhatsApp yang tertera di layar ini bisa Anda manfaatkan untuk curhat di sini ya. Kaya Carla Ratna, kemudian juga psikolog kita Pak Setio Purwanto dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan, tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.